Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Stikes Arasada. Saya Sri Hariza dan ada Kaniken, Kak Silvi. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, kami di sini akan melakukan penyuluhan mengenai terapi komplementer kompres hangat jahe pada penderita asam urat. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu pernah mendapatkan edukasi mengenai terapi komplementer kompres hangat jahe pada penderita asam urat? Belum. Oke. Jadi di sini kami akan melakukan atau memberikan penyuluhan mengenai ini ya Bapak dan Ibu. Sesuai kontrak kemarin, kami akan melakukan penyuluhan sekitar 30 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kita langsung masuk saja ya ke edukasinya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Ya, saya perkenalan dulu ya, tak kenal sama kata saya nih. Perkenalan dulu, saya Sylvia dari mahasiswa Stikes Rumah Sakit Husada. Di sini saya akan membawakan edukasi mengenai terapi komplementer kompres hangat jahe pada penderita asam urat. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di sini kira-kira usianya berapa nih kalau boleh tahu? 50. Oke. Apakah Bapak Ibu ada riwayat asam urat sebelumnya? Ada ya. Nah, untuk itu di sini kami akan membawakan edukasi mengenai terapi kompres hangat jahe pada penderita asam urat agar bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam penanganan asam urat. Oke, boleh next. Nah, di sini pertama kita akan membahas mengenai definisi dari asam urat. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak sih sebelumnya asam urat itu apa? Ada yang nggak tahu Bapak Ibu? Kram. Oke. Terus ada lagi Bapak Ibu? Kebas ya. Nah, sebetulnya kalau asam urat dalam medisnya itu namanya gout arthritis ya Bapak Ibu, di mana asam urat ini ketika penyakit yang ditimbulkan oleh penumpukan kadar asam urat. Jadi dalam tubuh kita ini terdapat kadar asam urat ya, di mana kadar asam urat ini berasal dari makanan yang dikonsumsi ya Bapak Ibu, di mana makanannya itu tinggi purin, yaitu tinggi garamnya, tinggi lemaknya, terus juga biasanya berasal dari makanan-makanan yang dari jeroan, teh, kopi juga bisa menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Nah, kira-kira gimana sih terbentuknya asam urat itu bisa menumpuk gitu dalam tubuh? Nah, jadi dalam tubuh ini asam urat ini akan terbentuk seperti kristal-kristal ya. Kristal-kristal ini akan menumpuk dalam darah Bapak Ibu. Nah, biasanya akan bertumpuk dan menumpuk itu dalam sendi-sendi. Jadinya di sendi itu bisa menyebabkan pembengkakan. Jadi kadang di sendi lutut misalkan ya, bisa menjadi pembengkakan dan menimbulkan nyeri yang seperti tadi Bapak Ibu sebutkan, nyeri terus kebas ya, seperti itu. Di next. Nah, ini merupakan faktor risiko dari penyakit asam urat. Faktor risiko ini maksudnya hal-hal yang dapat memicu terjadinya asam urat Bapak Ibu ya. Bisa dari keturunan, apakah dari orang tua, saudara jauh itu punya penyakit asam urat sehingga Bapak Ibu juga bisa terkena ya. Terus ada jenis kelamin, usia, konsumsi alkohol dan minuman ringan ya, itu juga tidak boleh Bapak Ibu karena tinggi garam dan juga tinggi gulanya. Lalu ada konsumsi makanan tinggi purin, yaitu yang seperti makanan tinggi lemak, tinggi garam ya. Terus juga ada kondisi medis, di mana kondisi medis ini merupakan kayak misalkan ada bagian tubuh Bapak Ibu itu yang nggak berfungsi. Yang paling utama itu adalah organ ginjal ya, karena ginjal itu kan yang membantu untuk mensekresikan dari metabolisme tubuh ya. Nah, jadinya di sini tuh kondisi medisnya berarti ginjal itu tidak dapat bekerja dengan baik Bapak Ibu. Lalu bisa juga karena obesitas dan obat-obatan. Next. Nah, di sini merupakan pencegahan asam urat nih Bapak Ibu. Tahap-tahapan ini dapat Bapak Ibu lakukan sehari-hari ya, di kehidupan sehari-hari, yaitu pertama kita harus membatasi makanan yang tinggi purin, yaitu yang tadi kayak tinggi garam, tinggi lemak, terus makanan jeroannya, terus ada dimension, ada daging merah, terus makanan laut, juga alkohol. Bapak Ibu harus menghindari, atau kalau memang terbiasa makan ini ya dikurangin gitu porsinya Bapak Ibu. Lalu iya betul banget Ibu, betul ya. Kadang tuh ada
beberapa pasien yang makan makanan laut atau seafood, dia tuh sering nyeri gitu Bu. Itu mungkin bisa terindikasi dari asam uratnya, begitu ya Ibu? Perang juga perang. Iya. Kalau rumput laut ada masuk ya Pak? Oh bukan, karena kan rumput laut bukan jenis makanan laut ya, hewan laut seperti itu. Ya, saya lanjutkan dulu ya Ibu. Nah, selanjutnya ada minum air putih yang cukup, yaitu sekitar 2-3 liter per hari. Di mana air putih ini gunanya untuk membantu kerja ginjal, jadi membantu untuk membuang-buang kristal-kristal asam urat ya. Terus juga kita harus rajin berolahraga ringan ya, bisa jalan santai, bisa jalan pagi, lari pagi ya, untuk menjaga berat badan dan metabolisme tubuhnya. Terus juga kita harus mengurangi konsumsi gula, minuman yang manis ya, teh manis atau minuman botol yang manis-manis itu Bu, kan itu bisa tinggi gula yang minuman botol ya Bu ya, itu harus dikurangi tuh Bu. Terus kita lakukan pemeriksaan kadar asam urat untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasinya. Next. Nah Bapak Ibu, di sini merupakan ada terapi komplementer kompres jahe hangat ya, dimana komplementer ini artinya terapi yang di luar dari tindakan-tindakan pengobatan ya, tindakan medis ya, dimana kompres jahe hangat ini metode yang menggunakan suhu hangat dan bahan alami yaitu jahe, dimana nanti ini akan menimbulkan efek relaksasi otot, terus juga perbaikan metabolisme sel, peningkatan aliran darah, dan meningkatkan rasa nyaman. Oke, next. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana manfaat dari terapi kompres hangat jahe meliputi mengurangi nyeri sendi ya. Jadi dengan kompres hangat ini dapat mengurangi ya, bukan menghilangkan nyerinya, tapi mengurangi nyeri sendinya. Terus juga melancarkan peredaran darah ya, agar tidak terjadi pembengkakan dan merilekskan otot dan sendi yang kaku. The next. Nah Bapak Ibu, ini merupakan indikasi dan kontraindikasi. Nah jadinya siapa sih yang boleh dan nggak boleh menggunakan terapi kompres hangat jahe ini? Nah kalau yang indikasinya atau yang bolehnya yaitu pada pasien-pasien atau pada saat Bapak Ibu itu merasa nyeri ya, jadi gunanya untuk mengurangi nyeri. Lalu kulit di daerah sekitar kompresan ya, sendinya ibu itu sehat, tidak ada luka, tidak ada iritasi ya. Nah kalau yang nggak boleh itu jika kulit di sekitar sendi ibu itu ada lukanya ya, luka terbukanya. Nah kenapa nggak boleh? Karena ditakutkan akan infeksi ya, infeksi iritasi di daerah kompresnya. Nah lalu juga jangan digunakan jika Bapak Ibu ada alergi jahe yang membuatkan kulit Bapak Ibu tuh merah-merah ya, atau sampai gatal-gatal setelah menggunakan kompres jahe ini. Lalu tidak cocok juga untuk kulit yang mati rasa atau terdapat gangguan pembuluh darah berat, jadi kayak ada masalah neurologis di bagian kulitnya gitu loh Bapak Ibu ya. Lebih next. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ini ada prosedur bagaimana sih cara melakukan kompres hangat dengan jahe. Nah nantinya akan diperagakan dan ditutorkan oleh teman-teman saya yaitu Kak Liza dengan Kak Niken. Silakan Kak, mari. Nah Ibu Bapak, kita berdua akan menjelaskan mengenai prosedur terapi kompres hangat jahe. Nah nanti saya akan mendemonstrasikannya, nanti Kak Liza bagian yang menginstruksikannya ya. Kak Liza. Oke. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyebutkan alat-alat dan bahannya ya. Nanti Kak Niken yang menunjukkan alat dan bahannya. Yang pertama ada jahe merah segar. Iya. Nah, terus ada parutan juga buat marut jahenya. Lalu ada air hangat. Ya, nanti akan dipanaskan airnya. Lalu setelah itu yang terakhir ada handuk atau wasta bersih. Dan kemudian ada handscoon agar tangan Bapak dan Ibu tidak panas. Oke, kita masuk ke prosedurnya saja langsung. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk ke prosedurnya ya. Yang pertama, cuci tangan dan gunakan handscoon. Ini juga aku
nggak kena parutan atau kotor kan. Terus Oke, selanjutnya jahe merahnya dicuci dulu ya. iya karena kan masih kotor Ya. ya Bapak, ini kita cuci dulu ceritanya. Lalu diparut Bapak Ibu. Parut ya. Ya. Terus Setelah diparut, Bapak dan Ibu bisa panaskan air hangat. nah kita menggunakannya pakai panci listrik ya Ibu Bapak. Iya. Jadi Bapak di rumah punya Kompor, Bapak Ibu bisa memanaskan air seperti biasa. Lalu jika sudah hangat, siapkan baskom berisi air hangat. Nanti dituang ke sini ya, baskom. Lalu celupkan waslap. masukin ya Ibu waslapnya. Tadi jahenya diparut di dalam sini ya Bu, di mangkuk. Ya, nanti setelah itu letakkan jahe merahnya di waslapnya atau aduk kecilnya. Kita peres dulu, panas ya. Tuh. Tadi yang jahe yang sudah diparut taruh di waslapnya ya Pak. Iya betul kan Itu ditempel di ditempelkan di area yang nyeri. Ya, contohnya ya Bu, sini. ya betul. Ini disarankan untuk 2 kali sehari, pagi dan sore ya Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah selesai, dibersihkan dan dikeringkan yang tadi setelah kompres ya Bapak dan Ibu. Di situ cuci tangan kembali agar tangannya kembali bersih. Kompresnya berapa lama? Kompresnya bisa sekitar 20 menit. Itu jarinya harus dikupas dulu nggak Pak? Iya, harus dikupas. Dibersihkan, dikupas, lalu diparut. Iya, atau bisa menggunakan jahe merah atau jahe Bisa, yang Pak. biasa. Seadanya bahan aja Pak. Oke, lanjut. Apakah Bapak dan Ibu ada yang mau bantu kami buat mencoba mendemonstrasikan kembali? Ada yang mau nggak Bu? Ayo, dapat hadiah. Ibu RT nih Bu. Ayo Ibu RT, ayo Bu. Ibu RT nih Bu. Ya Bu, ya. Dapat hadiah. Ibu RT, contohin Ibu RT. Gimana tadi Ibu Iya. lawannya? Langkahnya gimana nih Ibu tadi? Aku pegangin ya Ibu, Ibu bisa sambil mencontohkan. Ya, jadi awalnya itu cuci tangan dulu yang bersih, terus pakai sarung tangan. Ini dipakai benar lengkap. Boleh, boleh Bu. Langsung didemonstrasikan langsung. Nah, pakai sarung tangan. Nah, kemudian ini jahenya dikupas, dicuci, dibersihin, terus diparut di mangkok. Diparut. Nah, udah selesai, panasin air hangat, bisa pakai kompor atau termos yang ada di rumah. Habis itu kalau airnya udah hangat dipindahin ke baskom. Ini waslapnya dicelupin ke air hangatnya. Terus ini Nah Bapak Ibu tadi kan sudah didemonstrasikan ya bagaimana caranya melakukan terapi kompres hangat jahe. Nah menurut Bapak Ibu gimana nih? Apakah mudah dilakukan di rumah? Nah, oke. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tahap evaluasi ya Bapak Ibu, di mana di sini saya akan bertanya kembali mengenai tadi yang sudah saya jelaskan agar saya mengetahui apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik atau belum. Oke, nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ingat apa saja sih kira-kira faktor resiko dari asam urat? Ayo, siapa yang bisa Bapak Ibu? Tadi kan saya sudah jelaskan tuh. Saya. Ya, silakan Ibu. Sebutkan namanya Bu. Saya Ibu Pina. Faktor resiko dari asam urat itu bisa karena keturunan. Kan dulu emak saya juga asam urat Kak. Sama kurangi konsumsi tinggi purin. Ya, Itu apa betul. sih Kak? Lupa. Tinggi purin itu makan makanan yang berlemak, berkolesterol
jeroan Ibu, dari jadi jeroan. Oke Kak, sama faktor ini juga ada karena jenis kelamin dan faktor usia. Biasanya kalau udah tua kayak saya sering banget kena asam urat Kak. Oh iya betul sekali ya Ibu. Wah, tepuk tangan ya Ibu. Ibu sudah memahami dengan baik nih. Oke, selanjutnya ke pencegahan asam urat. Nah, bila kita ingin mencegah agar terhindar dari asam urat, kira-kira Ibu Bapak harus melakukan apa saja nih? Boleh tolong disebutkan kembali? Ayo, siapa Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ita dari RT 7. Jadi yang dari kakak jelasin kata itu pencegahannya itu bisa batasi dari makanan puri-puri, minum air putih yang cukup, terus sampai 3 jam, lalu juga olahraga, terus kurangi konsumsi gula dan minuman manis. Lalu yang terakhir lakukan pemeriksaan kadar asam urat. Ya, betul sekali ya Ibu. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Kira-kira apa sih manfaat kita melakukan terapi kompres hangat jahe? Mungkin Bapak bisa bantu Bapak. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Tayo. Kalau boleh tahu Bapak siapa? Pak Tayo. Ya, silakan Pak. Gimana tadi Pak manfaat dari terapi kompres hangat itu apa aja Bapak sudah simak? Tadi sih saya beberapa menyimak ya tentang manfaatnya. Satu, itu bisa mengurangi nyeri sendi lagi, Lalu? mengurangi sirkulasi darah, sama ini relax otot. Ya, betul sekali Bapak Tenyong ya. Nah, Bapak Ibu sudah betul sekali ya jawaban evaluasinya. Berarti Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik nih ya. Dan kami harap edukasi ini dapat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu dalam penanganan asam urat. Dan kami harap juga Bapak Ibu mau dan tertarik dalam hal penerapan terapi kompres hangat ya jahe pada penderita asam urat ini. Baik. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Sudah cukup ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup nih Bapak Ibu, di sini kakaknya membawa sebuah leaflet. Nanti leaflet ini berisikan materi yang tadi sudah saya jelaskan. Nanti kalau Bapak Ibu lupa ya mengenai pengertian atau manfaat, Bapak Ibu bisa baca di leaflet ya. Oke. Iya, Bapak Ibu. Ya baik, Bapak Ibu, sekian edukasi dari kami mengenai terapi komplementer kompres hangat jahe pada penderita asam urat. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dan antusiasnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi